Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini lagi dan lagi ya informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network, project cryptocurrency, koin cryptocurrency blockchain terkemuka di dunia yang digadang-gadang bisa merevolusi industri cryptocurrency dan merevolusi pembayaran secara global melalui mata uang koin Pi Network. Kemudian di sini masih dalam Pi News Media memberikan informasi step by step, dan kemudian di sini juga ada hashtag Pi Network Pi Payment. Nah, di sini kita bisa melihat menurut informasi Pioneer Communication ya, di sini kota lokal mereka mengadakan pertemuan pertukaran Pi dan situs tersebut diperdagangkan dengan harga komunitas GCV. Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Nah, di sini rupanya kalau kita lihat ya, adalah semacam event barter yang diselenggarakan di negara Indonesia. Di sini dengan menggunakan bahasa Indonesia, ajang barter peer to peer, dan di sini ada semacam produk yaitu produk televisi yang mana di sini bisa dikatakan dibarter dengan menggunakan koin Pi. Tentu saja di sini juga menghadirkan berbagai macam respect dan juga berbagai macam komunitas dari kalangan pionir semuanya di seluruh dunia. Nah, di sini sangat mantap sekali ya. Tentu di sini sangat jos gandos sekali, dan rekan-rekan bagaimana pendapatnya nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini kita coba untuk melanjutkan ke berbagai macam informasi berikutnya masih dalam Pi News Media. Di sini juga ada berkaitan dengan masalah KYC. Kecepatan pionir di seluruh dunia dapat menyelesaikan KYC mereka akan bergantung pada beberapa cepat setiap komunitas lokal dapat menyediakan tenaga kerja validator. Dan memang sekali lagi untuk kecepatan KYC di sini memang sangat berpengaruh dengan jumlah validator aktif di wilayah rekan-rekan semuanya. Semakin banyak rekan-rekan itu memvalidasi ya, nah semakin banyak pula yang akan tervalidasi. Dan ketika rekan-rekan sudah lolos KYC dan menjadi validator, maka itu akan bisa mempercepat proses KYC secara massal, yaitu bisa seperti konsep bola salju ya rekan-rekan. Dan maka dari itu, ketika ada 10 orang validator yang bisa memvalidasi 10 orang, maka akan terjadi 100 KYC, dan 100 KYC tersebut akan menjadi validator semuanya memvalidasi 10 orang saja, maka akan berlipat 10 kali lipat dan seterusnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk mempercepat proses KYC massal menuju ke dalam open mainnet. Kemudian di sini kita bisa melihat mata uang fiat ya. Nah, di sini ada dollar, bank, visa, fiat. Kemudian di sini yang ketiga, nah di sini adalah Pi Network Coin. Jadi kalau kita lihat dalam diagram di sini ya, kita bisa membandingkan antara perputaran uang. Nah, di sini uang, mata uang, dolar, kemudian di sini berputar dari uang kemudian ke bank, kemudian bisa digunakan untuk pembayaran. Di sini bisa menggunakan Visa, Mastercard, PayPal dan lain-lain. Kemudian di sini akan kembali ke bank lagi dan bisa digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Kemudian di sini ada third party ya. Kemudian di sini kita bisa melihat tentang daripada perputaran koin Pi Network itu sendiri. Di sini disebutkan untuk Pi Network itu berdiri sendiri ya, dan mungkin kalau kita lihat dalam bagan di sini, artinya di sini mungkin sangat tipis sekali Pi Network itu listing di bursa karena di sini memiliki ekosistem sendiri. Jadi di sini mata uang Pi kemudian bergerak dalam ekosistem Pi Network sendiri ya. Kemudian juga kembali lagi menjadi mata uang Pi milik pionir. Jadi di sini ada pionir, ini pionir, kemudian di sini berputar dalam ekosistemnya sendiri. Kemudian di sini kalau kita lihat tidak ada keterlibatan daripada bank dan lain-lain. Kemudian ini berbeda konsep dengan bank ya rekan-rekan. Jadi kalau bank itu uangnya bisa keluar masuk ke bank. Nah, kalau yang di Pi Network itu hanya berputar dalam ekosistemnya saja. Kemudian bagaimana pendapat rekan-rekan, nanti rekan-rekan yang lebih ahli atau lebih expert bisa tulis dalam kolom komentar ya. Karena di sini saya hanya membaca daripada apa yang disampaikan oleh Pi News Media. Dan Pi News Media juga merupakan salah satu media informasi yang memiliki reputasi bagus ya dalam memberitakan berkaitan dengan proyek Pi Network. Nah, di sini rupanya juga ada salah satu pionir yang mining ya, di sini menggunakan
banyak sekali handphone, dan di sini rupanya beliau memang merupakan tukang servis HP ya. Nah di sini 1 2 3, nah di sini ada banyak sekali. Kemudian di sini kita coba untuk melanjutkan ke informasi berikutnya, kali ini melalui salah satu Twitter, yaitu Pi Network Crypto Investigator. Nah di sini admin sudah lama sekali tidak mengunjungi Twitter Pi Network Crypto Investigator ya. Dan di sini rupanya itu juga ada informasi yang cukup mantap sekali untuk prediksi berapa harga awal pertukaran daftar jaringan Pi. Nah di sini juga ada @Pikortim dan @Pinewsmedia. Dan rupanya di sini kalau kita lihat memang semacam moderator ataupun orang-orang yang bisa dikatakan memiliki pengetahuan lebih tentang proyek Pi Network. Di sini memang menggadang-gadang atau mungkin pada awal-awal fase ini ya, pada bulan Mei, pada bulan Juni. Nah di situ sudah akan digadang-gadang open mainnet. Kemudian di sini juga banyak sekali para kalangan yang sudah terang-terangan dengan berani ya. Nah di sini ikut memprediksi berapa harganya. Kemudian di sini juga semacam polling ya rekan-rekan, rekan-rekan itu juga bisa menulis pendapat rekan-rekan dalam kolom komentar berapa harga koin Pi ketika memang itu bisa listing ya. Nah di sini ada sekitar 314 dolar, kemudian di sini sampai 314.000 dolar ya. Artinya di sini memang tidak jauh-jauh dari angka simbol Pi itu sendiri 314. Nah di sini bagaimana pendapat rekan-rekan? Kemudian di sini kalau kita lihat banyak sekali rekan kita yang dari Eropa juga ikut berkomentar. Nah di sini ada yang 290 dalam mata uang euro. Kemudian dan di sini banyak sekali ya. Kemudian di sini rupanya untuk postingan daripada pihak Pi Network Crypto Investigator di sini juga menyertakan @Pinewsmedia. Nah kemudian di sini untuk pihak Crypto Investigator, nah di sini juga mengingatkan tentang informasi updating daripada pihak Kortim beberapa waktu yang lalu ya, berkaitan dengan lockup. Kunci sebagian koin Pi Anda untuk meningkatkan laju penambangan. Berapa tingkat penguncian Anda saat ini? Nah di sini ada semacam screenshot seperti berikut ya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga sempat ada yang bertanya dalam kolom komentar tentang daripada lockup ya, yang mana di situ ada yang melakukan lockup 100% selama 3 tahun, apakah bisa diperbaharui atau tidak? Nah di sini mungkin admin akan coba untuk praktek ya rekan-rekan. Nah di sini akan coba praktekkan lagi apakah bisa kita perbaharui atau tidak ya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Pi Network dalam layar beranda seperti berikut ini. Kemudian kita klik yang informasi mainnet. Nah di sini sama saja ya. Kemudian di sini kalau kita klik yang di atas ini, nah di sini itu juga ada menunya, ini sama saja. Kemudian di sini kita bisa menyetel ya. Nah di sini kita bisa melihat daftar periksa mainnet. Dari sini admin masih belum memiliki saldo di mainnet. Artinya di sini percuma saja ya, masih belum bisa melakukan barter-barter karena di sini masih mengantri untuk memiliki saldo di mainnet. Nah kemudian di sini ada konfigurasi tingkat penguncian, kita bisa klik. Kemudian di sini berkomitmen pada pengaturan penguncian ya. Anda telah berkomitmen pada pengaturan penguncian Anda. Peningkatan lockup akan berlaku. Nah di sini peningkatan lockup akan berlaku dan meningkatkan laju penambangan Anda di sesi penambangan berikutnya. Kemudian di sini juga ada perhitungannya dan secara otomatis penguncian sebagian dari saldo yang dapat ditransfer ke mainnet berdasarkan komitmen yang kita lockup. Kemudian Pi saya akan terus dikunci pada tingkat ini untuk transfer mainnet di masa mendatang. Nah kemudian di sini bagi rekan-rekan yang belum menyeting, dicoba saja untuk dilakukan pensettingan ya. Dan saran dari admin ya bisa dikunci sekitar 50% saja. Kemudian dalam durasinya itu bisa 3 tahun atau 1 tahun. Kemudian di sini kita coba untuk pilih yang 1 tahun ya. Kita bisa pilih. Nah di sini bisa. Kemudian di sini semakin pendek durasi rekan-rekan, maka untuk daripada penghasilan tambahan rekan-rekan juga akan semakin berkurang. Kemudian semakin tinggi tingkat penguncian, penghasilan semakin tinggi. Dan juga tingkat penguncian semakin tinggi, secara otomatis penghasilan juga semakin tinggi ya. Kemudian kita bisa mengunci 50% untuk menikmati hasil yang 50%. Kemudian di sini kita coba untuk 1 tahun saja ya, kita coba ganti. Nah di sini kita klik yang 1 tahun. Kemudian di sini kita coba klik yang tingkatkan komitmen di sini ya rekan-rekan. Nah di sini sudah berkomitmen. Nah di sini rupanya itu masih kembali ke 3 tahun ya. Nah di sini saya sudah berkomitmen. Anda dapat meningkatkan pengaturan saat ini setelah saldo mainnet awal didorong. Anda dapat mengurangi pengaturan lagi yang akan mempengaruhi bonus penguncian Anda.
Nah, di sini kalau admin coba ya masih belum bisa ya rekan-rekan, jadi masih kembali lagi ke 3 tahun ya. Tapi di sini yang pasti 50% cukup lumayan, kita bisa menikmati sebagian koin Pi kita. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step ya. Semoga Pi Network benar-benar melaunchingkan fase open mainnet pada tahun 2023 ini. Semoga benar-benar realistis. Sekian dan terima kasih.